Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Violina, NIM 19231019. Saya dari Prodi Pendidikan IPA, kelas A, Universitas Negeri Padang. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil observasi saya terkait konservasi penyu. Baiklah, yang pertama kita langsung masuk ke latar belakang. Nah, penyu merupakan salah satu fauna yang dilindungi karena keberadaannya yang terancam punah. Nah, reptil yang termasuk ke dalam ordo Testudinata ini mampu bermigrasi dengan jarak yang sangat jauh untuk bertelur. Nah, secara umum, daerah yang bagus bagi penyu untuk bertelur adalah daerah pantai yang di sekitarnya terdapat terumbu karang dan pantainya berpasir yang ditumbuhi oleh vegetasi-vegetasi pantai seperti kelapa, pohon waru, cemara laut, amplung, rumput gajah, dan lain-lain. Nah, saat ini keberadaan penyu telah mengalami penurunan, bahkan beberapa spesies diantaranya dinyatakan terancam punah. Di alam, penyu-penyu yang baru menetas mendapatkan ancaman kematian dari hewan-hewan lain seperti kepiting, burung, dan lain-lainnya. Nah, ancaman lain yang paling besar yaitu adalah ancaman dari manusia. Nah, manusia sering mengonsumsi daging penyu, mengonsumsi telur penyu, bahkan menjual penyu-penyu, sehingga hal itu dapat menyebabkan terjadinya penurunan dari jumlah penyu. Nah, untuk menghindari penyu dari kepunahan dan tetap menjaga keberlangsungan hidupnya, perlu dilakukan konservasi terhadap penyu-penyu tersebut. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan terkait konservasi adalah penangkaran penyu. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari melakukan observasi pada tempat konservasi penyu. Yang pertama, tujuannya untuk mengetahui jenis-jenis penyu apa saja yang terdapat di tempat konservasi tersebut. Yang kedua, kegiatan konservasi penyu yang dilakukan. Yang ketiga, fasilitas-fasilitas yang tersedia. Yang keempat, bagaimana pengelolaan. Dan yang kelima, bagaimana kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengunjung di tempat konservasi. Kita lanjut ke waktu dan tempat. Nah, waktunya yaitu saya melakukan kunjungan observasi pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, pukul 12.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk tempatnya berlokasi di UPT Konservasi Penyu, daerah Desa Apar, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Nah, pada saat itu saya melakukan observasi bersama rekan-rekan dari beberapa teman-teman dari Prodi Pendidikan IPA juga. Lanjut. Nah, untuk pada saat itu observator atau yang melakukan wawancara adalah saya sendiri, yaitu Feby Violina, NIM 19231019. Nah, untuk narasumber ada yang pertama yaitu Bapak Kasterli selaku tenaga teknis lapangan. Yang kedua ada Kak Raden Ayu Lestari sebagai bagian pengawasan dari sumber daya penyu itu sendiri. Berikut dokumentasinya. Lanjut. Hasil dari observasi. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai sejarah dari UPT Konservasi Penyu Pariaman. Nah, UPT Konservasi Penyu awalnya dibangun pada tahun sekitar tahun 2006 sampai 2007 di bawah pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman. Nah, kemudian beroperasi pada tahun 2009. Nah, pada tahun 2012 UPT ini baru sekedar UPTD di bawah pengawasan pemerintah daerah Kota Pariaman. Nah, hingga pada tahun 2016 mulailah terjadi pengalihan dari yang pengawasannya pada awalnya di bawah pemerintah daerah, daerah Kota Pariaman kini beralih ke pemerintah provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, dan bertahan hingga saat ini. Selanjutnya yaitu jenis penyu. Nah, dari 7 spesies penyu yang terdapat di dunia, 6 diantaranya terdapat di Indonesia, dan yang terdapat pada UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman ini hanya terdiri dari 4 jenis penyu, yaitu yang pertama ada jenis penyu sisi, yang kedua penyu lekang, yang ketiga penyu belimbing, dan yang keempat ada penyu hijau.
Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan atau proses dari penangkaran penyu. Yang pertama yaitu ada diawali dengan proses pengambilan telur. Nah, pengambilan telur ini dilakukan di daerah-daerah di sekitar UPT tempat konservasi penyu Pariaman, yaitu bisa dari pulau-pulau di mana tempat penyu-penyu ini bertelur. Nah, selain dari petugas yang turun langsung untuk mengambil telur-telur, ada juga dari masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pengambilan telur ini, di mana nanti masyarakat yang mendapatkan telur akan memberikannya ke petugas atau bisa ke kantor UPT Konservasi Penyu, dan kemudian masyarakat tersebut akan mendapatkan upah atau biasa disebut dengan uang jasa. Yang kedua, kegiatannya yaitu setelah telur berhasil dikumpulkan, kemudian lanjut ke proses selanjutnya yaitu penetasan telur. Nah, penetasan telur-telur ini dilakukan dengan cara penetasan semi alami. Nah, media yang digunakan untuk penetasan telur ini berupa pasir pantai, beton, styrofoam. Nah, penetasan dilakukan selama 50-60 hari dengan tingkat keberhasilan penetasan pada setiap wadah penetasan yaitu sekitar 75% per sarang. Nah, telur-telur ini dikubur sekitar 50 cm di bawah pasir pantai. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu setelah telur-telur ini menetas, kemudian sebanyak 75% dari tuki-tuki akan dirilis ke lautan, sedangkan 25% dibiarkan tinggal di tempat penangkaran untuk dijadikan sebagai media pembelajaran bagi wisatawan atau pengunjung yang akan berkunjung ke UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman. Nah, 25% yang tertinggal di tempat konservasi penyu ini ada yang kemudian akan dirilis bersama pengunjung dan ada yang akan dibesarkan. Nah, kita masuk ke upaya pemeliharaan terhadap penyu-penyu yang dipelihara di tempat penangkaran, di mana di wilayah konservasi penyu UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman ini terdapat sekitar 20 penyu dewasa dengan rentang usia sekitar 7-10 tahun. Nah, penyu-penyu ini berasal dari berbagai jenis. Ada jenis penyu hijau seperti 4 jenis penyu tadi, penyu belimbing, penyu sisik, dan penyu lekang. Nah, penyu-penyu tersebut dipelihara di penangkaran untuk seperti katakan tadi sebagai media pembelajaran bagi pengunjung tempat konservasi. Nah, upaya pemeliharaan yang dilakukan yaitu seperti pemberian makan, kemudian pembersihan kolam yang dilakukan 2 kali dalam sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Nah, selanjutnya masuk ke kegiatan pengunjung. Nah, untuk memasuki kawasan konservasi, pengunjung dikenakan biaya sekitar Rp3.000 per orang. Nah, untuk tujuan edukasi, pengunjung awalnya akan dibawa ke aula untuk mendapatkan pembelajaran terkait bagaimana jenis-jenis penyu, bagaimana cara konservasi penyu, menjaga kelestarian penyu, dan lain halnya. Nah, kemudian barulah pengunjung akan dibawa untuk melihat-lihat penyu di sekitar tempat konservasi, dan yang terakhir pengunjung akan melakukan pelepasan tuki-tuki ke pantai, di mana para pengunjung ini akan dikenakan biaya sekitar Rp5.000 untuk 1 ekor tukik yang akan dirilis. Nah, untuk fasilitas-fasilitas yang terdapat pada UPT Konservasi Penyu di Kota Pariaman ini, yaitu yang pertama ada seperti yang dikatakan tadi aula, kemudian kolam pembesaran, ada juga laboratorium, kantor, WC umum, kemudian ada musola, tempat penetasan telur, dan banyak lainnya. Lanjut, berikut adalah dokumentasi dari kunjungan atau observasi yang saya lakukan di UPT Konservasi Penangkaran Penyu Kota Pariaman, Sumatera Barat. Baiklah, sekian presentasi atau video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.